lebih jauh kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Di hadis yang lain, innallaha nadzifun. Sesungguhnya Allah itu maha bersih. Yuhibbun nadzafah. Allah mencintai kebersihan. Oleh karena itu, di samping kita mendapatkan keuntungan jangka pendek, yaitu terselamat dari COVID-19, insya Allah, kalau kita niatnya lebih jauh karena Allah, ada pahala di sisi Allah yang sangat luar biasa. Anak-anakku semuanya, ini saja dari Pak Imron. Terima kasih. Kembali sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan semua kru SMP Jam Tugasku, tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron atas sambutannya. Anak-anakku semua, itu tadi sambutan dari Pak Imron, sekaligus Pak Imron tadi memaparkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, dari mulai menghancurkan berhala-berhala, padahal yang buat berhala itu ayahnya sendiri. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh, lebih detail lagi bersama Bapak Agus Listiono. Namun sebelum kita mulai, Pak Haris mau denger yel-yelnya dulu nih, ya kan? Nah, kita mau dengerin sejarah penting, sejarah besar. Kita harus dahului dengan semangat yel-yel. Semua dibuka suaranya, dibuka suaranya. Nggak kedengeran. Pak Haris suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Iya, nggak jelas tadi, Pak. Nggak jelas tadi. Masa sih suara Pak Haris? Sekarang udah jelas belum? Udah. Nah, alhamdulillah. Nah, suaranya buka dulu karena Pak Haris nanti mau yel-yel dulu, yel-yel dari SMP Islam Tugasku. Sebentar ya. Dibuka dulu semuanya. Udah ya. Apa kabar tugasku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin baik, Allah Akbar. Yang kompak, kayak kurang kompak ya. Masih ragu-ragu nih. Ini apa ya? Alhamdulillah. Semakin baik, Allah Akbar. Apa kabar tugasku? Alhamdulillah. Semakin baik. Apa kabar tugasku? Alhamdulillah. Makin baik. Makin baik. Makin baik. Tugasku jujur dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Tugasku. Yes. Alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita semangat banget. Di hari Senin ini kita mau bersilaturahim. Kita akan mengenal lebih jauh tentang siapa sebenarnya Nabi Ibrahim alaihi salam, karena beliaulah bapak dari segala bapaknya para nabi. Punya anak soleh luar biasa namanya Nabi Allah Ismail. Sampai keturunan-keturunannya terus dari Nabi Ibrahim ini lahirlah Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan dengarkan disampaikan oleh Pak Agus, tapi sekarang di mute dulu. Oke, di mute dulu. Nanti kita akan biar fokus kita dengarkan Pak Agus, di mute dulu. Oke, udah di mute. Oke. Saksikan Pak Agus setelah commercial break berikut ini. Nah, kita iklan dulu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Pak Agus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak Agus sudah bersama kita. Pak Agus sudah siap dengan kisahnya, dengan ya. Oke. Anak-anak, marilah sama-sama kita dengarkan dengan seksama. Kita dengarkan dengan penuh konsentrasi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kamu chat ya, di chat ada mau pertanyaan silakan, nanti kalau kita bisa jawab kita akan jawab ya Pak Agus ya. Nanti pertanyaan yang paling bagus siap-siap dapat hadiah. Hadiah dari wali kelasnya. Terserah wali kelasnya. Nggak mau ngasih hadiah dari wali kelasnya. Silakan nanti di chat soal yang bagus, soal yang berbobot gitu ya. Anak-anakku, marilah sama-sama kita dengarkan. Inilah dia Bapak Agus Listiono. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Aris, Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian, kelas 7, 8, 9, SMP Islam Tugasku. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua diberikan sehat, dan atas sehat itu kita juga diberikan kesempatan, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sholawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga menjadi bagian umat beliau yang nanti di akhir zaman mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Bapak Tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Nah, beliau adalah ayah dari seluruh nabi yang menjadi berbangsa-bangsa. Beliau sendiri kemarin di kelas 7 dan kelas 8 Pak Gus sudah sampaikan adalah seorang ayah yang pada usia 85 tahun berdoa kepada Allah untuk kehadiran putra sebagai penerus dari beban yang beliau terima dari Allah, yaitu pemikul risalah. Nah, istrinya Sarah tinggal di Palestina, kemudian yang istrinya Hajar tinggal di Bakkah, atau dalam Al-Quran istilahnya Bakkah yang adalah Mekah. Nah, dari dua kota ini, kelahiran Ismail ini setelah beliau berusia 86 tahun. Jadi usia 86 tahun beliau mendapat anugerah putranya Ismail. Kemudian 4 tahun sesudahnya beliau mendapat anugerah putranya bernama Ishak dari istrinya Sarah. Sarah dan Ishak tinggal di kota Palestina. Sementara Hajar dan Ismail tinggal di Mekah atau Bakkah. Nah, beliau sebelum sampai di situasi seperti itu, sebelumnya adalah seorang yang harus mempertanggungjawabkan keyakinannya atas keesaan Allah. Jadi beliau sebagai orang yang Bapak Tauhid ini juga mendapat ujian dari masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ujian paling berat adalah ujian dari penguasa. Dari penguasa, di mana di situ dia harus mendapati ditonton oleh seluruh masyarakat yang ada di situ untuk masuk ke dalam api, dan ketika itu Allah berikan mukjizatnya kepada beliau sehingga beliau selamat. Allah juga berikan mukjizat kepada putra beliau Ismail ketika bersama bundanya Hajar harus beliau tinggalkan hanya berdua, berbekal kurma dan air yang tidak banyak. Nah, dalam situasi seperti ini, Hajar, ibunda Ismail, ini khawatir sekali sehingga dia bertanya kepada suaminya Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim alaihissalam tidak berpamitan dan meninggalkan beliau berdua di tempat
gersang, tanpa air, tanpa ada penghuni selain mereka berdua. Allah berikan mukjizat, kemudian Hajar, ini situasi yang luar biasa yang harus juga menjadi teladan buat kita semua. Hajar dengan kurma dan air yang dibawanya oleh Ibrahim, mereka bertiga, itu tidak cukup untuk kehidupan mereka yang panjang, dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, Hajar bertanya kepada suaminya, apakah kau meninggalkan kami berdua di tempat yang tidak ada penghuni dan tidak ada kehidupan ini atas perintah Tuhanmu, Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, ya. Nah, karena jawaban Ibrahim bahwa beliau meninggalkan mereka berdua, Hajar dan Ismail di Mekah dengan situasi seperti itu, karena perintah Allah, maka Hajar, sang ibu, yakin kalau melaksanakan perintah Allah, pasti Allah juga akan memelihara mereka berdua. Keyakinan itulah yang kemudian Allah turunkan kepada mereka berdua, yaitu air Zam-Zam. Nah, hingga hari ini tidak ada seorang di muka bumi ini yang tidak, terutama muslim, yang tidak perlu minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini adalah mukjizat luar biasa dan menjadi oleh-oleh bagi keluarga kita atau sanak famili kita yang melakukan umroh atau haji di kota Mekah. Sampai hari ini. Nah, Ibrahim ini melaksanakan atau taat kepada Allah ini atas ketokohannya sebagai seorang Nabi Allah. Karena itu maka patut sampai hari ini pun kita mentaati apa yang menjadi anjuran dan perintah beliau, yaitu hanya taat kepada Allah semata. Sebagaimana beliau mendapat julukan sebagai Bapak Tauhid. Lahir dari seorang ayah yang menjadi pematung. Ini luar biasa anak-anak. Kemudian dari putra istrinya ini, satu di Palestina, yang putra berikutnya adalah Ishak, kemudian Yakub, dan seterusnya. Mereka melahirkan orang bangsa-bangsa di daerah itu. Kemudian Ismail dengan ibundanya Hajar di kota Mekah itu juga melahirkan bangsa yang manusia yang berbangsa-bangsa. Nah, kisahnya luar biasa ini, sehingga sebagai ayah dari Bapak Tauhid, maka seluruh ibadah haji yang kita lakukan hingga hari ini itu adalah meneladani apa yang sudah Ibrahim alaihissalam laksanakan. Hari ini tanggal 13 Zulhijjah adalah sebuah hari di mana Allah juga tidak memperbolehkan kita melaksanakan berpuasa. Karena ini adalah termasuk dari hari tasyrik. Jadi tanggal 10 Zulhijjah yang jatuh pada tanggal hari Jumat kemarin, tanggal 31 Juli, adalah merupakan puncak dari ibadah haji. Dan pada tahun ini istimewa sekali, karena biasanya jamaah haji akan ada sekitar 2 juta orang dari seluruh dunia. Satu kota yang namanya Mekah dan sekitarnya, ini hari ini, tahun ini tidak bisa. Karena apa? Karena penyakit pandemi COVID-19. Oleh karena itu anak-anak, anugerah sekali buat mereka yang hadir di kota Mekah pada hari ini. Dan hari ini tanggal 13, sebanyak 5.000 jamaah yang dibolehkan melaksanakan haji pada tahun 2020 ini, diantaranya 15 orang dari Indonesia, kalau tidak salah Pak Agus sebut, itu mereka hari ini akan melaksanakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebagai perpisahan. Ya, jadi mereka akan hari ini akan melaksanakan tawaf untuk perpisahan, tawaf perpisahan. Nah, mereka sudah selesai melaksanakan ritual haji. Nah, ini kita harus syukuri. Mudah-mudahan Allah nanti berikan kepada kita kekuatan untuk mampu menapaki sejarah
bapak tauhid kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ibadah haji itu bisa dilaksanakan kalau kita daftar hari ini maka 20 tahun yang akan datang kita jalannya, perginya. Kalau kita mendaftar hari ini pakai ONH Plus itu kita bisa nanti 6 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Hari ini juga bisa kita mendaftar namanya Haji Ifrah. Tahun ini juga berangkat, tapi harganya 2-3 kali lipat dari haji yang Haji Plus. Jadi itulah rezeki yang diberikan kepada kita pada hari ini. Nah, insya Allah hari ini Pak Agus akan sampaikan tadi pendahuluan tentang Ibrahim, putranya tentang Ismail. Ini Pak Agus semua sudah melihat ya, screen sharingnya sudah ya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam, beliau adalah ayah dari kita semua. Nah, beliau lahir di Palestina, kemudian diajak hijrah oleh ayah dan bundanya sejauh 40 hari perjalanan pakai unta. Dari Palestina menuju ke sebuah lembah kosong, kerontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Tempat ini karena kering, maka tidak menjadi tempat persinggahan bagi para kafilah dagang. Kafilah itu rombongan. Jadi orang Yaman atau pedagang dari Yaman itu akan pergi ke Syam untuk membeli dan menjual barang yang dia bawa dan membeli barang yang akan dia jual ke Yaman. Orang Yaman juga melintasi kota ini ketika mereka akan pergi ke orang Syam juga akan melintasi kota ini ketika mereka akan ke Yaman dan sebaliknya. Nah, tapi mereka tidak akan singgah di kota Mekah. Karena apa? Kota tidak ada kehidupan. Oleh karena itu mereka memilih kota yang terdekat dari kota Mekah yaitu Yasrib. Karena apa? Nah, Yasrib adalah kota yang ada sumber mata airnya. Nah, inilah kisahnya awal ketika Ismail hadir di kota Mekah, maka para pedagang itu menjadi tinggal bersama keluarga Ismail, warga dari mereka, antara lain orang dari Yaman, yaitu suku bangsa Jurhum. Nah, Jurhum akhirnya nanti yang menguasai. Ketika Ismail ada di kota itu, maka Ismail ini selalu menyampaikan dakwah kepada mereka, masyarakatnya, yaitu anak keturunannya yang sudah berbangsa-bangsa untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk melaksanakan sholat. Dan ini sama seperti perintah yang Allah sampaikan melalui Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Nama Ismail sendiri adalah nama yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim akan melahirkan putra, maka Allah memberikan nama Ismail. Ishak juga demikian. Jadi kalau Pak Agus namanya Pak Agus itu sendiri itu nama yang diberikan oleh yang kalau Ismail Ishak itu Allah langsung yang memberi nama. Inilah anak-anak anugerah yang diberikan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam, ya. Ini berikut ini adalah situasi kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pemikul risalah. Jadi ini wilayah, jadi ini wilayah yang sudah dihuni banyak orang nih. Kalian sudah tahu. Share screen aja dulu. Oke, siap, Mas. Ya, Pak Agus share screen ya. Maaf. Diulang ya. Gimana nih caranya? Oh, ada kesilangnya. Udah keluar? Pak. Oke. Belum. Ya, maaf ya, Tafi. Keluar. Sudah keluar?
Terus, belum juga. Belum ya, maaf, sebentar. Bagus, dulu aja. Oh, lagi connecting bagus, maaf. Oh, ini masalahnya anak-anak. Jadi Pak Agus sambil sampaikan ya. Ini karena Pak Agus sinyalnya nih. Jadi Pak Agus sampaikan lagi ya. Jadi Ismail itu tadi adalah wilayah kota Mekah, ya, kota berbangsa-bangsa. Suku-suku bangsa sudah ada di kota Mekah itu. Maka mereka bertemu. Ya. Oke, Mereka udah bertemu. bisa. Ketika, ya alhamdulillah, ini ya. Tapi ya udah lihat ya. Oke. Ya. Oke. Jadi itu kan ada perintah Allah. Jadi Ismail, Al-Quran diambil sebagai orang yang patuh, orang santun, orang yang jujur, orang yang berjanji. Nah, ini luar biasa